Anda masih bersama kami, Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Cindy Permadi. Saudara Gubernur Jakarta, Pramono Anung menggelar open house di rumah dinas di Jalan Suropati Menteng, Jakarta Pusat. Open house terbagi ke dalam dua sesi, yakni open house pertama untuk pejabat pemerintahan Provinsi Jakarta dan kerabat, serta sesi kedua untuk masyarakat umum. Tampak warga mengantre untuk bersalaman dengan Pramono Anung yang didampingi putrinya dalam open house yang digelar di halaman depan rumah dinas gubernur. Pramono berharap lewat open house ini dirinya dapat bersilaturahmi dengan warga Jakarta sambil mendengarkan keluhan dan masukan dari masyarakat. Bapak izin, mohon maaf lahir dan batin, saya hari ini sepenuhnya dari pagi sampai sekarang bahkan belum ganti sepatu. Karena pertama sholat Id di Masjid Istiqlal mendampingi Bapak Presiden, kemudian saya ke istana silaturahmi halal bihalal dengan Bapak Presiden ke tempat Bu Mega, balik ke sini sampai sekarang belum selesai. Jadi saya terus terang sebagai Gubernur Jakarta saya merasa happy, bahagia, surprise bahwa warga Jakarta bisa merayakan Idul Fitri ini dengan baik dan hampir tidak ada kejadian yang bersifat besar. Di Bandung, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga menggelar open house di Gedung Pakuan. Deddy langsung menemui warga yang sudah antre di halaman gedung. Tak sedikit dari warga yang ingin berfoto bersama gubernur. Dalam open house-nya, warga disuguhkan sejumlah kuliner seperti sate marangi, gulai, bakso, serta makanan lainnya. Warga yang datang ke open house ini tak hanya warga Bandung. Sejumlah warga yang berasal dari luar kota Bandung juga antusias bertemu dengan Deddy Mulyadi. Saya sengaja ke sini ingin ketemu dengan idola saya, Kang Deddy Mulyadi, gubernur yang paling the best. Alhamdulillah luar biasa, Kang. Jadi sesuatu yang luar biasa mendekatkan diri dengan warga masyarakat lah. Jadi emosional lebih terbangun, apalagi nanti untuk mendukung program-program beliau yang sangat well lah gitu lah untuk masyarakat begitu, Kang. Merayakan Idul Fitri, Presiden Prabowo Subianto menggelar open house perdana atau gelar geria di Istana Merdeka Jakarta. Warga antusias mengantre sejak pagi tadi. Antrean mulai terlihat di pintu masuk Kementerian Sekretariat Negara karena menjadi akses masuk bagi masyarakat yang ingin bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo. Masyarakat datang dari berbagai kalangan, termasuk kaum disabilitas dan pengendara ojek online. Selain bersalaman dengan Presiden, masyarakat juga bisa menikmati hidangan khas Idul Fitri di Istana Merdeka Jakarta. Di Istana Merdeka Jakarta, open house yang digelar Presiden Prabowo menyuguhkan deretan hidangan makanan khas Nusantara untuk para tamu dan masyarakat umum. Tenda di halaman tengah disiapkan khusus untuk menjadi ruang makan bagi masyarakat. Masyarakat tampak antusias menyantap makanan yang disiapkan, mulai dari bakso hingga nasi kebuli dan aneka minuman segar. Lagi makan bakso nih. Dari tadi udah nyobain apa aja di sini? Baru bakso doang nih, kebetulan. Enak aja masuk istana, belum pernah gitu, udah lama juga. Setahun sekali kan jarang-jarang masuk ke sini kita. Ribuan masyarakat termasuk warga disabilitas menghadiri gelar geria atau open house perdana Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Istana Merdeka Jakarta. Mereka rela antre berjam-jam demi bisa bertemu dan bersalaman dengan Presiden. Dan berikut laporan jurnalis Kompas TV Alvania Rizky dan juru kamera Arif Rahman. Keterbatasan tidak melawan keinginan untuk mengikuti vibes atau berlebaran di Istana Kepresidenan Jakarta. Sudah bersama saya Ibu Rosida. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Izin Ibu Rosida boleh tanya-tanya, udah
Dari jam berapa nih ngantri di istana? Oh ya, saya dari jam setengah 7 udah sampai di sini. Dari jam setengah 7 pagi ya? Berangkat dari rumah jam berapa tuh, Teh? Tadi saya jam 5 Dari dari Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Nih, Bu, kan mohon maaf, tidak seperti kawan-kawan saudara-saudara kita yang lain yang bisa leluasa untuk mengikuti antri di istana. Kalau Ibu Rosida sendiri, apa yang melawan keterbatasan Ibu untuk ingin ikut open house di istana? Saya ingin sekali bertemu dengan Bapak Presiden kita yang baru, Bapak Prabowo Subianto. Jadi ini perdana ya ikut open house di istana? Ini kali ketiga. Iya, kedua yang kemarin waktu masih dalam pemerintahan Pak Jokowi. Oke. Apa rasanya vibes Lebaran di istana? Senang sekali ya, begitu meriah dan kita dilayani dengan baik, apalagi kita nih teman-teman disabilitas diprioritaskan, jadi kita nggak berdesak-desakan atau dorong-dorongan seperti yang lain. Oke. Tadi dari jam setengah 7 pagi itu cukup lama loh. Gimana suasananya nunggu di depan tadi? Lumayan, tapi kita nggak seperti yang lain ya, karena kita dipisah. Iya, jadi tadi kita diprioritaskan, disuruh masuk lebih dulu. Karena saya kan pakai motor roda 3 ya. Iya. Ibu Rosida datang sama siapa nih kalau boleh tahu? Sama teman-teman disabilitas yang lain. Iya. Terima kasih Ibu Rosida, selamat berlebaran. Itu dia, Saudara Kompas TV. Ada kawan-kawan kita yang melawan keterbatasannya untuk bisa ikut langsung vibes berlebaran di Istana Kepresidenan Jakarta. Bahkan ada yang sengaja libur untuk mengikuti prosesi ini. Kita lihat di belakang Presiden Prabowo Subianto sudah mendatangi masyarakat yang ingin mengikuti atau ingin bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo Subianto di lapangan tengah Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto nampaknya ditemani oleh putra Presiden, yaitu Mas Didit. Kemudian ada juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, menyapa langsung masyarakat yang sudah menunggu sejak pagi ini, yang menjadi harapan dari masyarakat yang mengikuti gelar geria perdana Presiden Prabowo Subianto di istana. Sekian dari Istana Kepresidenan Jakarta, saya juga ikut merasakan vibes-nya berlebaran di Istana Kepresidenan Jakarta, menikmati hidangan, menyapa langsung Presiden Prabowo Subianto, dan menunaikan tugas sebagai wartawan istana. Alfania Rizky, Arif Rahman, Kompas TV, Jakarta. Putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hedi Prasetyo halal bihalal ke rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Didit tak mengucapkan kalimat apapun saat keluar dari rumah Megawati sekitar pukul 1 siang. Didit hanya mengatupkan kedua tangannya sambil tersenyum dan tidak mau membocorkan apa saja yang sempat dibicarakan dengan Megawati. Presiden ke-7 RI Joko Widodo memilih merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah dengan berkumpul bersama keluarga di Solo tanpa menggelar open house. Jokowi juga mengungkapkan bahwa dia tidak berangkat ke Jakarta untuk memenuhi undangan open house dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Tahun ini merupakan pertama kalinya Jokowi merayakan Lebaran setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Presiden. Jokowi mengikuti sholat Idul Fitri di halaman Geraha Sababwana. Antusiasme warga mendatangi gelar geria atau open house di Istana Merdeka demi bisa bersalaman dengan Presiden Prabowo memberi kesan tak ada sekat di antara pemimpin dengan rakyat. Bila tadi tampak Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono hadir di open house, bagaimana dengan mantan presiden lainnya seperti Jokowi dan Megawati? Kita bahas bersama anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Dhanil Anzar Simanjuntak dan Direktur Eksekutif Tras Politika Agung Baskoro. Bang Dhanil, Mas Agung, selamat petang, selamat Lebaran. Selamat petang, selamat Lebaran, Mbak Cindy, Bang Dhanil. Saya mau ke Bang Dhanil, masih di mute tampaknya suaranya. Oh iya, maaf. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Sudah buat kesalahan duluan saya. Oke. Karena mem-mute tadi. Bang Dhanil, mohon maaf kita kalau melihat tadi open house yang digelar oleh Presiden di Istana, kan ada mini turnya ke Istana Negara dulu ini untuk masyarakat. Kemudian masyarakat juga dijamu untuk makan di halaman tengah. Sebenarnya apa sih yang mau Pak Prabowo tunjukkan ke masyarakat di tahun pertamanya sebagai Presiden? Pertama, kebiasaan Pak Prabowo itu adalah menjamu tamu dengan jamuan yang terbaik.
ya, ini Pak Prabowo hari ini tentu adalah menjamu tamu-tamu beliau, tentu adalah seluruh rakyat yang ingin bersilaturahim dengan presiden. Beliau membuka pintu, kemudian dijamu dengan makanan-makanan yang terbaik, yang ya selera Nusantara tadi, gitu, ada macam-macam. Kemudian kedua, antriannya juga sangat panjang. Jangan lupa Mbak, bukan hanya rakyat biasa, rakyat-rakyat kita yang juga ikut hadir, kemudian mengantri, para menteri juga mengantri, kemudian para pejabat-pejabat negara juga mengantri ketika ingin bersilaturahim dengan presiden. Artinya presiden ingin menyampaikan bahwasannya beliau terbuka dengan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian beliau ingin memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia, ditambah lagi ini akan momentum simbolik. Idul Fitri itu momentum simbolik keagamaan, bahwasannya tradisi saling silaturahim, tradisi saling memaafkan itu adalah menjadi tradisi kuat dalam tradisi Islam di Nusantara, di Indonesia. Ditambah lagi juga ini punya makna bahwasannya persatuan itu harus bisa dan tetap dijaga oleh seluruh komponen bangsa. Tapi Kira-kira open house begitu, hanya Pak. akan dilakukan hari ini atau besok juga ada rencana dilakukan lagi? Sepanjang pengetahuan saya, open house dilakukan pada hari ini saja. Saya belum dapat informasi apakah besok juga akan dilakukan. Tapi yang jelas Pak Prabowo ingin memastikan beliau bisa bersilaturahim dengan seluruh rakyat yang ingin datang ke istana. Dan tadi kan Pak Prabowo tidak hanya menunggu antrian untuk bersalaman dengan beliau, tapi Pak Prabowo juga mendatangi langsung masyarakat yang datang ke istana. Beliau yang menyalami secara langsung, beliau yang berjalan. Itu juga menjadi pesan simbolik bahwasannya tentu sebagai pemimpin Pak Prabowo ingin mendengar dan mendatangi keluhan Masyarakat yang hadir dan mendengar aduan langsung. dari masyarakat. Oke, Misalnya kan Bang Daniel, teman-teman tapi ojol juga tadi menyampaikan misalnya terkait dengan mereka ingin menyampaikan, Pak, THR kami kok hanya 50.000 dari provider atau apa istilahnya itu, pengelola ojek online yang ada. Dan Oke, mereka itu juga beberapa poin yang tadi ditangkap berkesempatan. oleh Pak Presiden. Tapi Bang Daniel, kalau kita lihat juga untuk tamu yang hadir dari kalangan pejabat, ada Pak Jokowi yang tampaknya tidak hadir. Ini apakah artinya ada rencana Pak Prabowo akan bertemu dengan Pak Jokowi juga dalam waktu dekat di luar open house? Saya belum bisa menjawab terkait dengan itu, Mbak. Tapi yang jelas Pak Prabowo biasanya setelah bersilaturahim dan melakukan gelar geria pada hari ini, tradisi-tradisi sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, sebelum beliau menjadi presiden, Pak Prabowo juga kemudian berkeliling kepada tokoh-tokoh senior. Nah, kalau merujuk pada tradisi Pak Prabowo tersebut, pastilah Pak Prabowo nanti di Lebaran kedua, ketiga, beliau juga akan berkunjung ke tokoh-tokoh senior sebagai bentuk silaturahim beliau dan penghormatan beliau kepada tokoh-tokoh Termasuk ke senior. Bu Mega dong berarti? Saya belum tahu persis dan tidak mampu menjawab pertanyaan siapa yang akan beliau kunjungi. Tapi yang jelas Pak Prabowo akan berkunjung kepada tokoh-tokoh senior yang beliau hormati. Oke, kalau Mas Agung melihatnya kan sebelumnya sempat Pak Prabowo buka bersama dengan Pak Jokowi, tapi di open house Pak Jokowi tidak hadir, tapi ada Pak SBY yang hadir dengan keluarganya. Bagaimana Anda melihatnya dari kacamata politik? Iya, pertama secara historis tradisi open house ini kan melanjutkan apa yang selama ini dilakukan oleh para pendiri bangsa kita ya, Bung Karno kita catat semacam itu, memulai di tengah memang tensi politik yang tinggi, dan Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan mungkin nanti presiden-presiden lain harapannya bisa melanjutkan terus tradisi baik ini untuk memperkuat ya kohesi sosial politik baik di tingkat elit maupun di tingkat masyarakat kita. Yang kedua, secara sosiologis memang saya melihat bahwa open house ini bisa melihat bagaimana seorang pemimpin beserta rakyat yang dia pimpin, bagaimana karakternya. Kita lihat di sini Pak Prabowo bisa menyapa, tapi juga bisa disapa, masyarakatnya juga happy ya, bahagia, interaktif semacam itu. Apalagi
yang membedakan dengan Pak Jokowi di sini ada makan-makannya. Itu kan yang membuat senang ya. Jadi sambil ngantri dapat makanan, jadi nggak terasa lelah, nggak terasa capek semacam itu. Apalagi memang ya ada beberapa perlakuan khusus buat teman-teman yang tadi ada di disabilitas semacam itu. Jadi saya melihat ini hal yang positif, walaupun memang ada perbedaan-perbedaan yang pada substansinya sama gitu. Negara, istana membuka diri kepada siapa saja. Nah yang ketiga, nggak bisa juga dimungkiri bahwa ini ada syarat muatan politis juga, suka atau tidak. Jadi dalam dunia konsultan, branding, itu citra merakyat itu sangat sangat positif, sangat baik ketika melekat pada seorang pemimpin, seorang politisi, seorang kandidat. Ya suka atau tidak, ketika brand itu dia miliki, maka ke depan dia akan mudah merangkul siapapun. Apakah itu lawannya, kawannya, dan seterusnya. Jadi saya ingin melihat Pak Prabowo pengen mencitrakan sebagai pemimpin yang merakyat, membaur bersama mereka, dan memahami mereka dengan baik ketika open house ini digelar. Seperti itu sebagai Mas Agung, tapi kan juga Pak Prabowo sering menunjukkan kedekatannya dengan Pak Jokowi. Apakah juga di momen Lebaran ini akan divalidasi lagi kedekatan itu, atau masih sejalan nggak? Ya pasti ya, Pak Jokowi kan saya melihat memang istilahnya bestinya sementara ini. Walaupun tidak menutup kemungkinan Pak SBY, Ibu Mega akan menjadi bestinya Pak Prabowo juga dalam derajat-derajat politik tertentu. Dan ketika Pak Jokowi tidak hadir hari ini, itu bisa memperlihatkan kepada publik bagaimana balancing of power itu bekerja. Ada Pak SBY di sana, yang sedikit banyak juga mengirimkan pesan bahwa Pak Prabowo juga sangat dekat dengan Pak SBY. Kalau kemarin Pak buka bersama dengan Pak Jokowi, ini halal bihalal atau open house dengan Pak SBY. Bisa jadi nanti setelah momen halal bihalal ketika Kongres PDIP digelar, Pak Prabowo dekat dengan Ibu Mega. Jadi saya melihat Pak Prabowo ingin memainkan peran sebagai pemersatu para tokoh-tokoh ini, dan itu harus kita apresiasi di tengah memang beragam dinamika kebijakan yang mengemuka dan eksesnya ya kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Jadi ikhtiar-ikhtiar sosial politik semacam open house, halal bihalal, dan apapun bentuknya itu ditunggu oleh masyarakat, dan harapannya satu waktu ya Pak Prabowo ataupun pemimpin-pemimpin yang lain bisa juga berkunjung ke rumah-rumah masyarakat. Ya walaupun masyarakat itu tidak menggelar open house, dalam artian ya Pak Prabowo ikut makan kue, makan ketupat ya di rumah salah satu warga, itu saya kira terobosan juga, gebrakan yang menarik, dan itu belum ya saya nggak tahu, belum saya temukan selama ini, dan itu akan kita nantikan kalau memang bisa dilakukan. Nah soal kunjungan Seperti ini itu, juga Bang Dhanil, kan kalau kita lihat dari media, tadi kita liput juga putranya Pak Prabowo, Mas Didit, ketemu langsung sama Bu Mega. Ini apakah ada utusan? Ini memang diutus langsung oleh Pak Prabowo untuk mewakili, tapi Bang Dhanil tahan dulu, dijawab usai jeda berikut ini.